Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar sidang paripurna tanggapan fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun 2021. Sidang yang berlangsung di gedung DPRD Metro beberapa waktu lalu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution. Selain diikuti sejumlah anggota DPRD setempat, sidang juga dihadiri Wali Kota Metro Wahdi, beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD di lingkungan Pemkot Metro. Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro, Saudara Sekda, staf ahli Wali Kota, para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah se-Kota Metro, yang kami hormati pimpinan Parpol se-Kota Metro, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rekan-rekan pers. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang sidang DPRD Kota Metro ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro yang pada hari ini memiliki dua agenda, yaitu satu, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Metro tahun anggaran 2021. Dua, jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, staf kepala OPD se-Kota Metro, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Metro yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna kali ini berjalan baik, dan beberapa fraksi menyampaikan pandangannya atas LKPJ Wali Kota Metro tahun 2021. Beberapa tanggapan fraksi terkait LKPJ Wali Kota Metro tahun 2021 menyoroti sejumlah kinerja Wali Kota dan jajarannya terkait pembangunan Kota Metro. Seperti halnya perwakilan fraksi Nasdem, Abdul Haq, dalam penyampaian pandangan fraksinya, selain memuji sejumlah keberhasilan kinerja Wali Kota Metro di tahun 2021, dia juga mengkritisi sejumlah terobosan eksekutif yang belum maksimal. Adapun yang ia kritisi diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, SDM, pegawai negeri sipil Kota Metro yang berjumlah sekitar 3.627 orang. Abdul Haq mempertanyakan, apakah dengan jumlah ASN Kota Metro yang berjumlah fantastik tersebut kinerja di setiap OPD sudah maksimal? Partai Nasdem juga menyoroti biaya penggunaan APBD Kota Metro yang diperuntukkan untuk tenaga PTHL yang mencakup miliaran rupiah. Abdul Haq juga mempertanyakan, terkait pendapatan asli daerah, PAD Kota Metro, menurut anggota Dewan ini, meski pendapatan asli daerah Kota Metro mencapai target, dari 227 miliar lebih terrealisasi mencapai 273 miliar, namun menurutnya, masih terdapat ketidakseimbangan dari OPD yang menangani soal pendapatan, khususnya dalam pendapatan pungutan retribusi, yang dikelola oleh pihak ketiga.
menginspirasi atas kinerja dari Wali Kota Metro serta jajaran pemerintah Kota Metro atas hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2021, baik di bidang sumber daya manusia, pendapatan, perencanaan, belanja, pendidikan, penyelenggaraan usulan pemerintah. Namun ada beberapa catatan menurut fraksi Partai Nasdem yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Yang pertama, kami akan memperhatikan dan melihat dari sisi sumber daya manusia. Dari penyampaian Wali Kota Metro, dari jumlah pegawai negeri sipil pemerintah Kota Metro tercatat ada 3.627 orang yang terdiri dari laki-laki 1.502 orang dan wanita 2.125 orang. Hal tersebut perlu kami pertanyakan karena ada kaitannya dengan nanti kegiatan-kegiatan atau kinerja yang lain. Apakah dengan jumlah tersebut bisa menjawab berbagai persoalan kinerja di setiap OPD? Senada dengan hal tersebut, kami ingin mendapat penjelasan jumlah tenaga kerja PTHN yang sudah cukup banyak. Apakah PTHN tersebut ada manfaat dalam menunjang kinerja pemerintah daerah? Sebab dari sisi pembiayaan sudah cukup besar. Kalau tidak salah lebih kurang 27 miliar lebih. Di samping itu, apakah langkah pemerintah daerah terkait dengan tenaga PTHN tersebut dikaitkan dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana dalam pasal 101 selama 2 tahun harus dilakukan pengangkatan. Mohon penjelasan. Yang kedua, realisasi pendapatan. Dari mulai LKPG Wali Kota Metro terdapat kenaikan pendapatan asli daerah dari target 227 miliar lebih, realisasi 273 miliar lebih, atau capaian lebih kurang 123,78%. Sungguh menggembirakan. Namun kalau kita perhatikan komponen pajak hanya 12,13%, restribusi 2,85%, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2,69%, total 17,67%. Dari uraian ini nampak sangat tidak seimbang dengan kinerja yang dilakukan oleh OPD yang menangani pendapatan. Di samping itu kami juga mempertanyakan jumlah pendapatan dari pihak ketiga yang selama ini cukup besar. Mohon penjelasan. Yang kami maksud pendapatan dari pihak ketiga yaitu piutang-piutang dari berbagai pihak yang selama ini sudah mencapai puluhan miliar. 5 fraksi yang ada di DPRD juga menyampaikan tanggapan yang sama, terkait keberhasilan pemerintah Kota Metro, dan beberapa kritikan dan masukan yang menjadi pekerjaan rumah eksekutif untuk diperbaiki. Di antaranya, politisi PKS Yulianto, mempertanyakan realisasi janji 9 program 100 hari kerja Wali Kota Wahdi dan Wakil Wali Kota Metro Komaru dalam membangun Kota Metro. Yulianto juga berharap kepada Pemkot Metro, eksekutif dalam hal mengambil langkah-langkah strategis harus berkoordinasi dengan DPRD, demi terciptanya sinergitas antar dua lembaga pemerintah ini berjalan baik. Yulianto juga menyinggung perihal pengembangan sektor pendidikan melalui SDM yang mumpuni dan pengembangan pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan. Setelah yang kami hormati hadirin yang berbahagia, setelah kami menyimak dan membaca perinci LKPD Wali Kota tahun anggaran 2021 yang disampaikan, terdapat beberapa hal umum yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Saudara Wali Kota Metro. Pertama, kami perlu mendapatkan penjelasan mengenai realisasi, evaluasi dan proyeksi 9 program unggulan serta janji dan realisasi program 100 hari kerja Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro. Kedua, terkait dengan beberapa hal yang menyangkut kepentingan rakyat yang tidak dapat
infrastruktur perkotaan dan seluruh anggaran yang diarahkan untuk menggerakkan sektor perekonomian serta hal-hal rutin dalam menggerakkan pemerintahan. Dalam kesempatan ini kami berharap dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan semua usaha tersebut agar kiranya pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan DPRD. Karena mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa DPRD bersama-sama pemerintah menjalankan pemerintahan secara bersama. Ketiga, terkait kebijakan Wali Kota Metro tentang penggeseran dan pengetatan anggaran dalam rangka penanganan kondisi darurat seperti COVID-19, hendaknya tetap mempertimbangkan adanya anggaran rutin yang wajib dilaksanakan agar pemerintah tetap berjalan. Juga perencanaan pemerintah termasuk pemberdayaan masyarakat yang penting seperti peningkatan kapasitas dan kegiatan fisik yang urgen dan fasilitas umum yang prioritas hendaknya diperhatikan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mengenai laporan keterangan Ketua Wali Kota tahun 2007 dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan dalam pandangan umum kami kali ini sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan di Kota Metro perlu penekanan pada sumber daya manusia yang berbasis IT. Perlu pengembangan kompetensi berkaitan dengan tenaga kependidikan yang harus ditingkatkan dan merata di berbagai tingkatan sekolah. Ketersediaan fasilitas panjang penunjang pembelajaran secara daring sekaligus. PTN terbatas perlu ditingkatkan agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran. Bidang kesehatan. Berkaitan dengan bidang kesehatan terhadap beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kota Metro untuk semakin mendukung upaya wujudkan derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengembangan rumah sakit Ayani yang menjadi ikon masyarakat, ikon fasilitas kesehatan di Kota Metro dan rumah sakit umum daerah Sumbersari Bantul perlu terus ditingkatkan. Perlu adanya peningkatan fasilitas penunjang, sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM pada rumah sakit tersebut. Menanggapi sejumlah pandangan fraksi tersebut, Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Metro. Wahdi menyampaikan bahwa apa yang telah diutarakan oleh para wakil rakyat ini akan menjadi evaluasi dan koreksi bagi pihaknya, dan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki sejumlah persoalan yang menjadi kritik dan saran DPRD. Menjawab pandangan fraksi Nasdem terkait SDM PTHL yang ada di Kota Metro, ia menyampaikan bahwa, saat ini di Kota Metro telah banyak ASN yang telah mencapai pensiun, sehingga dibutuhkan tenaga kerja lepas. Namun Wali Kota juga sedang mensiasati bagaimana cara mengatasi belanja pegawai yang besar, sehingga anggaran dapat beralih ke belanja publik yang lebih besar. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Partai Nasdem tentang pekerja tetap harian lepas. Tentu kita harus melihat konstruksi daripada APBD Kota Metro yang selalu menjadi sorotan saya secara pribadi juga, sesuai dengan apa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan tentunya. Dan di situ ada unsur kepatuhan dan kepatutan. Kalau kita melihat juga tentunya kita harus melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Dan apa yang disampaikan tadi menjadi catatan bersama untuk menjadikan evaluasi kita mengenai sumber daya manusia, terutama dalam hal ini adalah para aparatur. Menurut catatan, untuk jumlah PNS yang pensiun pada tahun ini cukup banyak, dan juga tentu ada mutasi ataupun penerimaan pegawai. Dan ini tentu sesuai dengan juga PP nomor 49
2018 tentang P3K3. Mengenai PDHL, sejatinya tentu kita harus melakukan evaluasi kebutuhan. Tentu ini menjadi PR bersama, karena jangan sampai anggaran belanja pegawai kita lebih besar. Kita ingin belanja publik lah yang lebih besar. Ini yang harusnya menjadi catatan. Efisiensi tenaga kita sesuai dengan sistem meritokrasi yang kita inginkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2014. Tentu juga sesuai dengan disiplin pegawai negeri ASN, sehingga kita dapat mencapai core value berakhlak.